Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to video tutorial. This is video tutorial number 3 ya. Jadi di video kali ini kita akan melanjutkan yang kemarin yang sudah jadi. Di sini aku munculkan yang user dulu. Untuk menulis kepada teman-teman. Oke, ini kita create. Nah, ketika di create dia akan menampilkan pesan create ya. Ketika misalnya kita balik lagi ke user, dia akan memunculkan data yang sudah tadi kita tambahkan. Ya, jadi dia bisa memunculkan data yang tadi kita tambahkan. Gitu. Nah, di sini kalau misalkan kita tambahin satu lagi deh. Kita create. Itu dia berhasil tambahkan, klik lagi ke user. Nah, di sini ya, ini aku mau edit. Edit untuk tanggalnya mundur. Nah, oke. Ini untuk jam-jamnya bisa PM. Nah, gini. Terus kita save. Dia berhasil diubah. Ya. Kita ke user lagi tuh di save, sudah nanti save-nya. Nah, ini sudah diubah. Nah, ini untuk email verified ad-nya bisa terlihat, jadi dia sudah diubah gitu. Jadi waktu Mei gini seperti itu. Ya. Web. Nah, kalau misalkan ini muncul, berarti ini teman-teman harus menambahkannya di bagian user.php-nya di protected view labelnya, tambahkan yang namanya email verified ad ya. Terus kita di sini mau edit lagi untuk ini supaya si email verified-nya itu ada. Ini mah agak lama ya teman-teman. Di sini bisa tanggalnya bisa teman-teman bisa ganti. Kita save. Ada balik lagi ke sini. Ada ya. Coba kita tambahin lagi di sini. Ini kita ganti dulu. Udah, sini udah. Kita masuk lagi. Kita login dulu. Nah, di sini sudah berhasil semuanya ya. Terus selanjutnya, teman-teman balik lagi ke Visual Studio Code teman-teman. Terus ke bagian ke browser. Teman-teman mengenai ini, ini, ini
lagi ya. Ya, ini masih copy. Terus ini buka terminalnya, terus paste di sini. Ini kategori terus klik ke sini, cari yang ini, ada yang ini generate ya, copy, terus ini nah paste, enter. Nah, dia sudah buatkan. Terus selanjutnya ya, teman-teman nggak usah kelihatan. Tadi kita bikin PHP artisan make filament research kategori pakai generate. Nah, oke, udah. Habis itu nih, dari semua datanya ini kita ke sini, ke bagian filament. Ini ada kategori research. Ini aku ini. Di sini di app, di filament atau research. Nah, kita kan namanya filament nih. Kalau filament dia ada kategori research ya. Di sini kalau kategori dia isinya ada create, edit, sama list. Nah, di sini kalau teman-teman buka lagi halamannya, di refresh. Teman-teman akan melihat di sini ada penambahan itu kategoris. Nah, sini kalau kita mau untuk di bagian kategori research, nih kita buka ini. Terus kalau teman-teman lihat ya di sini, kalau kita mencet klik kategori sini, nah kalau misalkan ini di new kategori, nah dia akan seperti ini tampilannya. Jadi di dalam kategori create, dia untuk hero ikonnya dia kan pakainya stack. Kita ganti jadi nih, kita ganti ini jadi text. Kita save, ini kita refresh. Kita akan lihat tampilan di sini. Nih, aku ini kasih kursornya, dia berubah. Terus di sini di bagian skema ini, di from ini ya. Ini kita hapus. Wait guys. Wait guys. Oke, di sini kita lanjut. Tadi kan udah kita hapus. Terus ini kita tambahkan, tambahkan ya Allah.
di bawah skema ini tidak perlu deh. Di bawah skema kita tambahkan yang namanya section. Ya, kenapa tambahkan section? Ikutin dulu ya, nanti aku pun nggak tahu soalnya aku juga mengikuti tutorial. Make nah, terus di dalam section ada grid. Tik 2 make. Nah, habis itu ada lagi di bawahnya skema. Bawah skema ada ini lagi. Nah, terus di bawah skema ada text input. Tik 2 make juga. Make-nya ini kita ini apa sih? Kasih make-nya itu name. Terus ini dipakein required. Maaf ya guys, ini ngelik. Required. Nah, di bawah lagi kita tambahkan max length-nya. Max length TH itu. Max length TH. L-nya gede. Sorry guys. Emang ini ngelik kadang-kadang guys. Oke guys. Nah, di sini aku mau nambahin satu tag-nya dulu ya, di bawah kategori aja deh. Nah, oke, kita save. Udah nih. Habis itu kita lihat di sini di bagian browsernya. Kita save, kita refresh. Nah, dia baru akan terlihat untuk namanya aja. Dari nama itu. Nah, selanjutnya di bawah sini ya, di bawah sini kita tambahkan teks inputnya itu adalah ini, aku copy aja dari sini, paste di sini. Ini kita ganti name-nya, make-nya jadi slug ya. Terus ini kita save. Habis diganti jadi slug. Tambahkan max-nya ini. Sorry guys. Nah, ini sorry. Kita copy. Taruh di bawah sini. Sama required-nya. Kita save. Selanjutnya, ini habis tekan ini, habis required, kita tambahkan satu lagi di sini pakainya unique. Unique ini apa? Ini kategori tipe 2 pakai class. Sorry guys, class. Terus kita koma, dikasih slug, koma lagi, dikasih ignore,
ignore record. 2 spasi true. Oke, udah. Ya, ini kan spasi true. Nah, ini lalu kita kasih spasi, ininya kita rapetin. Habis kita kasih true. Lalu di sini kita save. Kita balik lagi ke sini. Terus kita lihat untuk hasilnya dulu. Nah, ini udah ada untuk loopnya. Terus selanjutnya di sini ditambahkan yang namanya disable body, terus di sini. Nah, habis itu kita save. Habis di save, kita refresh lagi. Nah, bawah sih tadi itu yang tadi yang bisa diketik, jadi nggak bisa diketik, jadi disable ya. Selanjutnya kita ke sini. Terus ini kan udah kita kasih koma kan. Nah, di bawah sini. Nah, di bawah sini, taman sini, kita kasih namanya file upload ya. Upload. Habis itu titik 2 make titik 2. Ya Allah banget ini. Kenapa sih? Kok ini make buka kurung terus image, terus nggak gini, kita pertengahin dulu. Terus kita pakai image ini terus kita ke bawahin dulu. Tambahkan directory. Ini kategoris. Nah, di sini udah. Terus wait ya guys. Nah, selanjutnya kan kita masukin kategori sudah nih. Terus sini kita masukin yang namanya nih Google is active. Terus pakaiin di sininya, ke tengah dulu, pakai required. Defaultnya ini kita pakai true. Ini kita kasih spasi dulu. Nah, ini kan tunggal itu nggak ada dianya, jadi bentar. Nah, jangan lupa teman-teman di sini juga ditambahkan yang namanya tunggalnya supaya dia nggak error ya. Nah, kita save. Nah,
di sini kan kita sudah nambahin tadi yang namanya data tunggalnya. SD tunggal Mac ini is aktifnya. Nah, kita buka browsernya lagi teman-teman. Kita refresh. Nah, jadi si is aktif ini dia aktif. Gitu. Jadi caranya bisa aktif. Nah, gitu aja sih, teman-teman. Nah, misalkan di sini aku namanya hello world ya. Terus di sini karena di sleepnya disable, balik lagi ke sini teman-teman, katanya di bagian ini kita kasih spasi biar enggak tahu dempet banget. Kita tambahkan di sini live, habis live, buat ya guys. Ini terus tambahkan lagi sini yang namanya after state update. Ini update. Nah, after start update. Terus ini, terus kasih koma ini jangan lupa. Nah ini ada ini kan merah ya, ntar kita akan dulu expect, terus ini undefined juga kan, unexpected state update. Nah ininya kita kasih vn, terus string, bukan, iya string, terus kasih koma, enggak kasih koma, string, terus dollar operation, habis operation koma wait ya guys. Nah habis itu kita tulis ini teman-teman nih, text after starter of update, terus sama tambahkan di sini day direct ya, karena tadi kan nge-lag jadi aku nggak bisa untuk semuanya. Tambahin untuk ininya, apakah bisa ya? Nah baru bisa ya, kita save. Terus habis itu kita save, kita balik ke halaman tadi. Hasil kita refresh. Nah, kalau misalkan di sini kita ketik yang namanya hello, nanti di sini hello, seharusnya di slide-nya kok kehapus sih, nggak bisa sih ada hello-hellonya. Coba aku ngikutin kakaknya dulu ininya, tutorialnya. Wait ya guys. Terus di sini diperbaikin di bagian sini. Nggak pakai function. Coba yang ini kita hapus. Nah, jadi kita pakai after.
start updated ya, start updated. Terus di sini kita pakai VN tadi, terus itu pakai yang namanya string, habis itu spasi $operation, terus koma, pakai $start, terus koma lagi, pakai set sama $set juga. Wait, mana dulu guys. Nah, di kan harus pakai $set, habis itu di sini dia pakaiin tanda kayak gini sama $, sama $operation. Nah, operation sama dengan ada 3, nanti create. Nah, karena ini terlalu panjang, ini mau aku bawahin ya. Jadi di sini ada create. Nah, setelah create di sini dia apa ya, di sini guys, spasi, terus kasih tanda tanya, kasih $set, terus dikasih buka kurung, iniin loop. Aduh, astagfirullahaladzim, metodenya loop. Terus ini pakai str. Ya Allah, ini tanda komanya ini. Ya Allah, ya Robbi. Wait ya guys. Nah, ini kita save. Nah, habis itu kita balik lagi ke sini. Kita refresh. Nah, ini kan harus di refresh. Coba di sini kita ketikkan yang namanya hello. Loh, kok dia nggak mau sih? Hello world. Cuma sampai here. Coba hello. Gak mau dia. Kita lihat di name. Di name max lainnya 255 kok. Ini after string operation success operation create set flag Vietnam. Coba sini kulihat lagi. Apakah ada tambahan dari itunya? Max length dia kok benar. Coba di sini max length benar 255 lengthnya. Slope-nya juga sama. Terus save. Kenapa nggak mau ya dia? Hello. Hello, dia cuma, tapi di sini slide-nya ada ya. Nanti itu coba aku iniin. Wait lagi. Oh, ini bisa teman-teman. Hello, hello. Tambahkan lagi di sini word gitu. Ini jaringannya juga. Nah, di sini dia juga sudah memberikan hello world gitu. Nah, selanjutnya balik lagi ke Visual Studio teman-teman. Terus di bagian kategori resource-nya, ini di sini di live, kita tambahkan di sini namanya on blur titik 2 true.
nih. Terus nah, ini kita refresh. Kalau misalnya kita ketik hello, ini juga jaringannya ya teman-teman, dia wait, hello world, slagnya terus ada nih dia. Nah, ada nih. Nah, seperti ini ya. Terus habis itu kalau saya ketik lagi di sini laptop misalkan, kita refresh dulu. Ini kita nyalain laptop misalkan. Saja slide-nya ada, makanya nggak ada kalau itu, berarti laptop. Coba sini kita refresh lagi. Nah, di sini karena kita belum punya fotonya, sini kita mau open Chrome dulu, terus cari fotonya laptop, atau nggak cari di Pinterest juga bisa teman-teman. Laptop. Nah, ini di laptop. Ini aku copy, aku save image-nya. Nah, di sini aku save laptop. Nah, di situ udah nih masuk. Nah, ini kita masukin si laptop. Kalau misalkan kita lihat di sini untuk slide-nya unblur true ya. Nah, ini udah ada ininya, soalnya kita mau create, ambil ini dulu fotonya, misalkan aku mau ini. Nah, kita tunggu dulu untuk loading filenya. Nah, ini kita tadi tuh kalau nggak salah di tutorialnya dia create-nya kita klik biasa. Nah, jadinya seperti ini. Terus udah kredit. Terus kita balik lagi ke Visual Studio Code dulu, buka terminal. Nah, di sini sorry guys. Ini aku naikin dulu, di sinilah aku buka langsung. Sini kita ketikkan yang namanya PHP Artisan storage ketik 2 link. Oh, ini ketik 2 linknya jangan dikasih spasi. Ini storage link. Enter. Nah, ini udah. Terus kita lihat di bagian di sini ya.
Kita lihat di sini apakah ada storage. Lihat di storage, app, public, kategoris. Nah, ini udah ada fotonya nih. Nih. Nah, dia masuk fotonya. Terus sekarang di sini kita lihat ya. Karena dia masih loading. Nah, URL yang ini 1008 ini copy, balik lagi ke sini, balik ke yang INP, terus ini kan HTTP localhost-nya atasnya di sini, spasi, kita paste. Oh enggak, dia cuma 8.000 aja. 8.000. Kita save di INP-nya. Terus di sini kita refresh lagi. Terus guys, ini emang lama. Terus kita refresh lagi. Wait ya guys. Coba di sini kita langsung save. Kita balik lagi ke kategoris. Nah, dia sudah masuk ya teman-teman. Tuh, image-nya. Seperti ini. Terus, di bagian kategori lagi, teman-teman buka di sini. Ini aku ulangin dulu aja. Di bagian public function table-nya. Lihat ya guys. Oke, di sini kita udah buka yang file kategori resource-nya. Nah, yang ini table column image, kita pindahkan taruh di atas yang slug ya teman-teman. Yang kita pindahkan di sini. Wait. Di return table-nya. Terus jangan lupa dikasih jarak ya. Ini mau aku rapiin dulu. Nah, sini udah, sini juga udah. Oke, udah. Kita simpan dulu. Nah, pokoknya ini kita kasih jarak supaya kita bisa tahu kolomnya ini buat apa nih, apa seperti itu. Nah, ini udah aku kasih jarak. Nah, ini kita balik lagi ke sini, terus kita refresh. Nah, jadi si image ini sudah pindah, jadi laptop, image, slug, aktif dianya. Gitu, seperti itu. Nah, coba di sini kita mau edit. Ini masih loading. Aku juga nggak tahu kenapa, tapi dia udah masuk. Ini kita misalkan di sini.
Nah, di sini coba di sini kita hapus. Sorry loading. Oke, udah dihapus. Terus ini kita mau new kategori. Terus kita masukin lagi di sini laptop. Ini untuk slagnya nggak tahu kenapa dia gak mau ini. Laptop ya, laptop jadinya. Terus ini untuk ini kita ambil. Terus ini di sini kita open. Nah, dia udah bisa lagi. Terus habis itu kita create ya. Kita create. Nah, dia sudah create ya. Seperti itu. Sambil ininya loading. Kita langsung save lagi aja. Yang sudah tersave. Kita balik lagi ke kategoris. Nah, sudah ada. Terus kita balik lagi ke Visual Studio Code. Di bagian action ini kita ganti dia jadi white. Nah, lanjut di sini kita ganti ininya jadi pakai namanya action. Oh, salah, action group ya. Group terus titik 2. Terus pakai make ini sama ini. Terus sama view action. View action titik 2 make koma terus sama edit action titik 2 make terus koma lagi terus sama delete action titik 2 make sorry guys, ini aduh udah. Nah, jangan lupa yang ininya dikasih bentar coba wait. Nah selanjutnya di sini di atasnya teman-teman bisa tambahkan mau di mana aja. Kalau misalnya aku mau taruh di bawah section aja karena ini bebas ya. Nah, ditambahkan yang namanya action, view, edit beserta delete actionnya. Ini yang aku blok. Ya, itu kita save. Nah, selanjutnya kita refresh di sini. Nah, di sini kita lihat nih, kita udah bisa lihat misalnya kita mau view.
Nah, dia bisa seperti ini. Nah, tapi untuk fotonya nih, I don't know, masih loading-loading, mungkin jaringannya atau apa, aku kurang tahu. Nah, selanjutnya, kalau misalkan kita edit pun ada, dan kita delete pun juga dia bisa ya, seperti itu. Terus kita ke ini. Nah, di sini kita ambil lagi nih untuk PHP Artisan Research. Ini, kita ambil aja nih semuanya. Terus balik lagi ke Visual Studio Code, kita buka terminal. Ini aku gedein aja ya. Ini buka terminal, kita paste di sini. Tapi di sini karena ini ada beberapa kekurangan, tambahkan P. Terus ini yang customer kita ganti dulu namanya. Jadi brand. Nah, ini sudah bisa. Terus kita buka si brand ini. Brandnya ada di mana? Dia ada di brand research.php. Nah, ini di sini. Nah, oke, dia ada di sini. Terus, kita buka web lagi sini, kita refresh. Nah, di sini sudah ada yang namanya brands ya, teman-teman. Di sini sudah brands, sudah ada. Nah, terus di bagian sini, di bagian brand, di bagian sini kita ganti jadi komputer desktop. Nah, habis itu udah nih. Nah, ini udah. Kita sini balik lagi, kita refresh. Nah, brandnya sudah berubah jadi komputer. Coba kita klik si brand ini. Nah, di sini bisa kita new. Oh, sorry guys. Di lampu.
Jadi tadi kan kita pindahin yang tadi kita ambil dari file kategori. Terus di atas teman-teman jangan lupa tambahkan yang namanya use model brand, file upload, grid text input beserta toggle-nya supaya tidak terjadi error ya. Nah, di sini juga di bagian ini direktorinya teman-teman diganti, yang tadi kategori diganti jadi brand ya. Seperti itu. Ininya masih sama kok isinya. Wait ya bentar. Nah, oke. Jadi sekarang kan kita sudah main ini. Terus selanjutnya teman-teman bisa refresh di sini. Oh iya, saya udah nyala belum ya? Oh, belum guys. Maaf ya guys. Nah, sekarang kita mau login lagi karena emang udah lama. Soalnya tadi aku sempat tinggal dulu. Kita sigin. Nah, di sini udah aktif, untuk is aktifnya sudah berubah, sudah beda ya tampilannya. Nah, sekarang di sini teman-teman kalau misalkan mau masukin apa aja tuh bisa. Sini, karena dia udah aktif kan. Terus selanjutnya ke Visual Studio Code lagi di bagian brand. Bagian tabelnya yang image ini kita cut, pindahin taruh di atas lag. Ya, jangan lupa dikasih spasi biar nggak puyeng. Nah, wih. Nah, wait guys. Nah, ini kita enter dulu. Ini kita kasih jarak. Wait, minum. Oke, ini udah kita save. Nah, habis itu nanti dia seperti ini. Nah, wait guys, lupa. Sama di sini di bagian kategori research, yang bagian ini actionnya kita copy, kita pindahkan ke brand, yang ada actionnya juga, paste di sini, save. Nah, kan ini kan kita belum ada view, edit, action, sama delete-nya. Kita ambil dari grid ini. Nih, apa tadi yang action kan ini use. Ini kita copy, kita pindahin di sini. Taruh di mana aja, aku taruh di sini, paste. Udah nggak error lagi. Nah, seperti itu. Selanjutnya wait. Nah, ini maaf ya guys, untuk videonya emang durasinya lama. Karena kan kita juga sempat error ya, jadi aku benar errornya lupa nggak dimatiin. Nah, coba kita ke branch di bagian depan. Nah, ini seperti ini untuk branch-nya. Terus ini kan new brand. Nah, ini kita udah klik new brand bisa ya. Nah, ini kan kita klik di sini, misalkan merek laptop apa tuh, merek HP gitu. Nah, oke. Di sini tadi udah kita refresh, terus sudah masuk ke HP. Misalnya sini aku mau nih browser dulu untuk fotonya. Nih. Jadi kan aku sudah nyari yang laptop. Nah, kita tunggu dia sampai 100 ininya loadingnya.
karena emang membutuhkan waktu yang lama gitu ya, jadi udah lama gitu kan. Ini juga masih loading uploadingnya. Nah, dia udah 100. Dia udah 100, tinggal yang ininya kan, uploading filenya. Nah, terus ini misalkan kita mau create di app model karena lagi wait guys. Nah, ini untuk fotonya tadi sudah berhasil tambahkan. Ini fotonya masih loading di bagian sini karena agak lama. Balik lagi ke brand. Nah, di sini dia udah masuk itu HP, merek laptopnya HP ya. Terus flagnya juga HP, seperti itu. Terus kalau teman-teman di sini melihat menggunakan view, harusnya dia muncul ya ini fotonya. Tapi loading masih loading. Aku nggak tahu soalnya dia emang lama, entah itu lama atau bagaimana atau emang jaringannya. Gitu ya. Oke, ini sudah bisa. Dan nanti kalau teman-teman menambahkan new brandnya juga bisa. Ini aku akhiri untuk video tutorial ketiga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.